Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang konsep kepemimpinan publik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Devi Aprilia Lubis, Natasha Nesvita, Rika Mandasari Woroginting, dan saya sendiri Romulus Dumora. Pengertian kepemimpinan sektor publik. Ada dua arus besar yang mendefinisikan kepemimpinan dalam literatur administrasi publik. Yang pertama, kepemimpinan politik sebagai pendekatan tradisional dalam bidang ilmu politik yang memisahkan dimensi politik dan administrasi dari sektor publik. Peran lingkup administrasi yang terbatas pada pelaksanaan kebijakan dalam tradisi hierarkis, paling murti dari birokrasi yang ideal. Pendekatan ini merupakan aliran yang dominan dalam literatur tentang kepemimpinan di sektor publik. Yang kedua, kepemimpinan administratif yang tidak hanya melihat administrasi publik terbatas pada peran sebagai pelaksana, tapi juga memiliki yang kuat dan bertanggung jawab dalam membangun lembaga-lembaga publik. Sejarah pemikiran kepemimpinan sektor publik. Ward dalam Fardiniyah Abdul Aziz dan kawan-kawan 2012 menjelaskan bahwa sejarah teori-teori kepemimpinan yang digunakan dalam sektor publik dapat dilihat melalui 6 era. Yang pertama, Great Man, penekanan pada munculnya tokoh besar seperti Napoleon, George Washington, atau Martin Luther yang memiliki substansional mempengaruhi masyarakat. Era dipengaruhi oleh gagasan perubahan sosial dan rasional oleh individu unik, berbakat dan berwawasan. Kedua, Great penekanan pada sifat-sifat individu, baik fisik, pribadi, motivasi ataupun sikap, dan keterampilan, baik komunikasi, kemampuan dan untuk mempengaruhi. Bahwa para pemimpin membawa ke semua tugas kepemimpinan. Era dipengaruhi oleh metodologi ilmiah pada umumnya, terutama pengukuran industri dan manajemen ilmiah khususnya. Yang ketiga ada kontingensi, penekanan pada pemimpin dengan variabel situasional yang terkait dengan kinerja dan variabel pengikut, dan mulai bergeser ke sifat-sifat dan keterampilan dari perilaku. Misalnya, tingkat kemampuan dan keterampilan komunikasi untuk kejelasan peran dan memotivasi staf. Era dipengaruhi oleh munculnya teori hubungan manusia, ilmu perilaku dan penggunaan kelompok kecil desain eksperimental dalam psikolog. Yang keempat ada transformasional, yaitu penekanan pada kepemimpinan yang menciptakan perubahan dalam struktur proses ataupun mekanisme kultur. Pemimpin yang mempunyai visi efektif, wawasan teknis yang brilian, dan karismatik yang berkualitas. Era dipengaruhi oleh hilangnya dominan Amerika dalam bisnis, keuangan, dan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan untuk orientasi kembali pada pengembangan organisasi. Yang kelima ada servant, yaitu penekanan pada tanggung jawab etis untuk pengikut, stakeholder, dan masyarakat. Teori bisnis cenderung menekankan pelayanan kepada pengikut. Ahli teori politik menekankan warga. Analisis administrasi publik cenderung menekankan kepatuhan, hukum, dan warga negara. Yang keenam ada multifaceted, yaitu penekanan pada mengintegrasikan aliran-aliran besar, terutama pada transaksional, atau sifat dan masalah perilaku sebagian besar mewakili kepentingan manajemen, dan transformasional, atau bisa disebut juga visioner, kewirausahaan, dan karismatik. Era dipengaruhi oleh ekonomi global yang sangat kompetitif dan kebutuhan untuk memberikan pendekatan yang lebih canggih dan holistik mengenai kepemimpinan. Implementasi kepemimpinan sektor publik. Kepemimpinan publik menciptakan koalisi internal dan eksternal untuk mendapatkan dukungan atas tindakan mereka. Tindakan mereka harus mendukung kepentingan publik, sumber daya yang langka, sehingga para kepemimpinan publik harus mengikuti proses dan prosedur organisasi serta ketentuan konstitusi dan peradilan dalam mengembangkan strategi. Kepemimpinan publik tidak bisa melanggar aturan organisasi mereka untuk mengejar keyakinan mereka sendiri. Pemimpin badan publik seharusnya tidak hanya fokus pada tindakan kewirausahaan untuk motif keuntungan. Menurut Vigoda Gadot, Soham Swabaski, dan Rovio, efektivitas kepemimpinan di sektor publik penting karena menentukan kepuasan dan kepercayaan warga negara dan reputasi organisasi. New Public Leadership. Ada 3 komponen utama dalam New Public Leadership,
yang melekat dalam konteks reformasi sektor publik, yaitu yang pertama, peran kepemimpinan, sejumlah tantangan kepemimpinan, kunci yang disajikan oleh kebanyakan program reformasi untuk organisasi sektor publik. Pertama dan terpenting adalah bahwa berbagai program reformasi sedang dilaksanakan dalam kolaboratif. Dua, network management. Manajemen jaringan semakin penting bagi tata kelola dan kepemimpinan dan manajemen. Agranov dan McGuire menyatakan bahwa manajemen jaringan menawarkan kelas penting dari manajemen kolaboratif modern. 3. Nilai publik sebagai hasil dari kepemimpinan publik yang efektif. Semua pemimpin publik terlibat dalam pemahaman, menciptakan, dan menunjukkan nilai publik. Sebaliknya, fungsi administrasi publik tradisional baik di stabil lingkungan dengan tujuan utama memberikan barang publik. Studi kasus kepemimpinan kepala desa dan faktor dana terdapat mutu pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Gaya kepemimpinan yang dikaji adalah gaya kepemimpinan kepala desa dalam kondisi desa Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang sekarang tidak menggalangkan kepada mutu pelayanan publik secara berkesan. Kondisi desa tersebut berhubung kait dengan gaya kepemimpinan dan faktor dana terdapat mutu pelayanan publik di desa. Gaya kepemimpinan kepala desa adalah gaya dalam kepemimpinan yang menggerakkan proses penyelenggaraan terdapat mutu pelayanan publik, dan gaya kepemimpinan tersebut secara spesifik bertumpu pada teori kepemimpinan situasional atau situational leadership theory dari teori Blackhart, sedangkan faktor dana menjadi faktor yang memberi songkongan terdapat proses penyelenggaraan terdapat mutu pelayanan publik. Kaidah kajian yang digunakan pakai dalam kajian ini ialah kaidah deskriptif kuantitatif dengan kaidah survei. Pengutipan data dilakukan berdasarkan soal selidik dan dokumen. Soal selidik diguna pakai untuk menelahan persepsi responden terdapat hubungan gaya kepemimpinan dengan mutu pelayanan publik, dan dokumen bagi mengumpulkan data dan informasi mengenai faktor dana mempengaruhi mutu pelayanan publik. Kajian ini menganalisis data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data primer kuantitatif, hasil soal selidik, dan data sekunder kualitatif, hasil dokumen. Data kuantitatif dianalisis bagi menguji hipotesis hubungan gaya kepemimpinan dan mutu pelayanan publik. Digunakan ujian korelasi Spearman-Rowe dan uji square. Pengujian hipotesis pengaruh gaya kepemimpinan dan faktor dana terdapat mutu pelayanan publik digunakan teknik regresi dengan uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Populasi desa kajian sebanyak 170 desa dengan sampel kajian ditetapkan 17 desa. Responden ditetapkan sebanyak 646 orang bagi 5.780 orang pada 170 desa. Populasi tersebut. Hasil penyelidikan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu administrasi negara dan terutama masukan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik secara efektif. Secara praktik, sebagai masukan pemerintah daerah dan desa terdapat upaya kepemimpinan kepala desa meningkatkan mutu pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Peningkatan mutu pelayanan publik dapat dilakukan melalui training dan workshop untuk meningkatkan technical skill dan managerial skill. Selain itu, memberikan kontribusi model kepemimpinan kepala desa bagi meningkatkan mutu pelayanan publik yang efektif di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kesimpulan kedua, kepemimpinan
administratif yang tidak hanya melihat administrasi publik terbatas pada peran sebagai pelaksana, tetapi juga memiliki yang kuat dan bertanggung jawab dalam membangun lembaga-lembaga publik. Bahkan ada ketegangan dialektis antara peran alami atau yang menentukan organisasi publik dan pengaruh dari para pemangku kepentingannya yang berpotensi sebagai ancaman demokrasi, sehingga harus adanya pemisahan yang jelas antara peran kepemimpinan politik dengan kepemimpinan administratif. Ada dua arus besar dalam mendefinisikan kepemimpinan dalam literatur administrasi publik. Pertama, kepemimpinan politik sebagai pendekatan tradisional dalam bidang ilmu politik yang memisahkan dimensi politik dan administrasi dari sektor publik. Peran lingkup administratif yang terbatas pada pelaksanaan kebijakan dalam tradisi hierarkis paling murni dari birokrasi yang ideal. Kepemimpinan demi mempunyai hak prerogatif untuk memilih pejabat. Pendekatan ini merupakan aliran yang dominan dalam literatur tentang kepemimpinan di sektor publik. Ada 3 argumen mengapa New Public Leadership yang memiliki arti penting dalam konteks kepemimpinan. Pertama itu, kepemimpinan yang kuat untuk berkolaborasi. Komponen kunci dari publik kepemimpinan tampaknya baru muncul dalam kebijakan pemerintah dalam mendukung program modernisasi. Kepemimpinan terlihat kuat untuk mendorong pelayanan yang kolaboratif. Kedua, kepemimpinan publik memiliki potensi untuk menghasilkan pengetahuan baru yang selaras dengan kompleksitas. Ketiga, ada ruang yang cukup untuk meningkatkan kepemimpinan dalam pengembangan lintas sektor publik. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 4. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih.